Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Trio Tewur dan Erik Kesper. Kita sekarang ada di Dusun Kajang Kosong yang terdampak luapan banjir lahar Semeru kemarin ya, yang datang bertubi-tubi. Sekarang tanggal 17 Desember 2025 ya. Kita akan update kondisi terkini Kajang Kosong ya Mas Heri? Ya, pasca terjangan banjir lahar tinggi Semeru. Kondisi beserta kondisi alirannya ya. Oke. Sampai di sana, sampai di mana itu? Jembatan Gantung Kaliregoyo ya. Ya. Serta ini ada eksavator ya yang masih terkubur, belum dievakuasi. Penampakannya seperti apa kita lihat pakai ini ya, pakai drone. Langsung saja kita berangkat ya Mas Heri. Kita ada di ini ya Mas Heri, di musola yang terdampak ya. Ini sampai kayak gini. Dan di situ ada sumber. Oh iya, di sini ada sumber Mas Heri. Ada sumber yang keluar dari musola. Oh iya, musola. Nah, ini ada sumber ya. Ada mata air yang keluar dari musola yang terdampak banjir lahar Semeru. Sudah jebol ya. Ini bekas luapan lahar Semeru semua ya Mas Heri. Sudah nggak bisa dipakai sholat lagi ya Mas Heri. Iya, nggak bisa. Dan warga sini pastinya was-was ya ini kalau lagi banjir besar. Oke, langsung saja kita lihat aslinya seperti apa pakai drone ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga drone kita Selamat sampai perjalanan. Berangkat pulang selamat ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja kita terbangkan drone ya. Ini saya mulai dari musola ya Mas Heri. Musola yang terkubur lahar Semeru. Yang ini yang kena luapan nih loh. Ya sempat terkubur sih ya. Iya. Oke, sebentar. Kita ke atas dulu ya, melihat yang di atas ya Mas Heri. Ya, melihat luapannya. Melihat ini loh apa? Itu loh apa namanya? Sudetan ya. Kan seharusnya banjirnya pindah ke tengah ya. Seharusnya banjirnya itu bukan lewat sini seharusnya ya. Sebelum erupsi kan nggak lewat sini Mas Heri. Iya, lewat tengah sebetulnya. Cuman akibat terjangan banjir. Jadi seperti ini lewat sini lagi ya Mas Heri. Menerjang Dusun Kajang Kosong ya. Desa Sumberwulu. Nah, ini bekas luapan semua ini yang masih coklat ini, keputihan ini ya Mas Heri. Iya. Oke, kita melihat pusat celahnya ya, pusat aliran lahar Semeru yang meluap ke sini ya Mas Heri ya. Iya. Dulu kelihatan. Iya, itu di sana itu kelihatan, itu yang putih-putih itu kelihatan kecil itu proyek tanggul lahar Semeru ya Mas Heri. Iya, Penahan lahar Semeru. Yang di Kampung Renteng itu ya. Iya, di Dusun Kampung Renteng itu ya. Proyek ABRI. Itu proyek apa? Proyek ABRI itu. ABRI ya. Iya. Nah, jadi sempat kena luapan itu Mas itu. Itu sempat kena luapan lahar Semeru, tapi ini sekarang sudah diteruskan apa? Masih lanjut ya? Masih lanjut ya. Nah, seharusnya kan banjirnya itu lewat yang di sebelah kanan sendiri atas itu ya Mas Heri. Iya, benar banget. Jadi pasca erupsi Semeru 19 November ya, itu membuat celah baru ya, cenderung mengarah ke sini lagi ya aliran lahar Semerunya ya. Iya. Mengarah ke Dusun Kajang Kosong ya Mas Heri. Hampir kembali itu Mas. Loh, kembali seperti dulu. Iya, dulu kan jalur lama itu. Oh, itu jalur lama. Ini mau lewat jalur yang lama dulu lagi ya. Bukan mau sih, emang sudah terjadi. Sudah terlewati ini. Nah, seperti ini ya. Kondisi jalur lahar Semeru terkini yang melewati Dusun Kajang Kosong. Jadi di sini tuh ada tambang ya. Tambang sekalian menormalisasi aliran ya. Iya, supaya agak berkurang untuk
material yang terbawa Semeru. Sekalian nyudet juga ya kayaknya ya Mas Heri Iya, ini bener kayaknya. banget. Nah itu Mas Rio, sudetannya di mana ini? Yang katanya kan ada sudetan di sini. Iya. Itu sudetannya itu kelihatan itu kayaknya Mas Heri. Itu yang mengarah ke kiri itu ya. Iya. Itu sudetannya. Itu sebelah kiri itu ya sudetannya ya Mas Heri. Iya ini, iya. Materialnya banyak banget ya yang tersisa di sini ya Mas Heri. Sampai gak kuat menampung itu. Iya, sampai Kajang Kosong ini dan sekitarnya tidak kuat menampung itu ya sebelah kiri itu. Itu kelihatan eksavator ya Mas Heri. Tapi kita menelusuri ke bawah dulu aja ya itu. Kelihatan eksavator, nanti aja ya kita kembali ya. Kembali ya. Kita dekatin nanti. Nah itu. Deketnya sudetan itu. Nah ini sudetannya. Itu sudetannya ya sebelah kiri ya. Cuman gak kuat ini. Jebol ini. Gak kuat ya. Iya, jebol lagi. Jebol lagi ya. Nah ini kondisi dusun Kajang Kosong terkini ya Mas Heri. Iya. Nah, ini. Ternyata itu kampungnya yang di atas ya. Iya, itu kampung-kampung permukiman warga yang masih selamat itu yang di atas. Yang nggak selamat ini ya Mas Heri, ini yang Parah. pinggirnya aliran ini sudah kritis ya. Kritis ya. Ini yang sebelahnya aliran ini. Ada berapa rumah? Infonya 30 rumah ya. Iya. 30 kakak Pak, 30 rumah Mas Heri. Oke, ini kita dari sini ya. Nah, kita dari sini seperti ini. Ini kondisi rumah-rumah yang terdampak ya. Kita menelusuri ke bawah dulu ya sampai di jembatan gantung Kaliregoyo. Tanggul-tanggul di sini sudah habis semua ya dulur, kena terjangan banjir lahar Semeru. Ini menelusuri mana ini? Ke bawah. Jembatan ya? Iya, ke jembatan ya. Ke jembatan dulu. Iya, mulai dari dusun Kajang Kosong ini. Menelusuri ke bawah ini sekarang. Oke, seperti ini. Nah, ini sebelah kanan ini juga bekas luapan ya. Itu beronjongnya ketimbun ya Mas Heri. Tertimbun. Sudah tertimbun. Padahal dulu ini beronjong masih baru ini loh Mas Heri. Iya. Masih baru. Kurang lebih berapa tahun ya? Setahunan ya? Iya. Tahunan lah ya. Terus dulu itu tinggi dari aliran itu. Sekarang rata ya, sama rata. Iya. Di sini juga ada tambang ya, sekalian menormalisasi ya. Mengurangi material biar nggak rata ya sama jembatan atau gimana kayak gitu ya. Biar nggak meluap atau meluber. Biar nggak semakin meluap ya. Nah, ini kita sudah sampai di jembatan gantung Kaliregoyo. Sekarang ini panas banget ya Mas Heri. Iya. Sudah berapa hari nggak hujan ini, makanya ini Panas. sisa, Menguap, masih menguap ini. Iya, ini sisa lahar Semeru ini sudah putih ini dulur. Materialnya, panas. ya, materialnya banyak Itu sekali. iya, itu sebelah kanan itu bronjong masih baru juga ketimbun lahar itu Mas Heri. Itu tuh. Iya, sampingnya ya. Bawahnya pondasi jembatan gantung itu. Tapi ini sempat dilewati apa enggak ini? Sempat kena luapan banjir ini kemarin. Nah, di sini yang di bawahnya jembatan sebelah kanan itu jebol juga itu. Iya. Bronjongnya. Kalau seterusnya itu ke Desa Jogosari ya, dusun Sumber Langsung yang terdampak parah itu di bawah sana ya, di bawahnya jembatan gantung Kaliregoyo. Iya, berpindah ke sana ya, jadi untuk alirannya. Iya, terus ke sana ini, jurusan sana. Nah itu ada bronjong juga Ini, yang terkena ini. Iya, ini sisi Bondeli ini ya. Ini sisi Bondeli juga Krowak sudah itu Mas. sudah krowak ini. Ini juga bronjong masih baru ya. Sudah krowak ini. Ini bronjongnya masih baru, sudah krowak, kena terjangan banjir lahar Semeru yang tanggal 12 kalau tidak salah ini. Yang besar itu loh Mas Heri. Iya, yang besar, yang bertubi-tubi sampai malam hari itu kayaknya. Iya, tanggal 12 itu. Ini kena terjangan banjir lahar Semeru yang tanggal 12.
sekarang tanggal 17 Desember ya Mas Desember Heri. Sekarang 2020. sekarang sudah tanggal 17 Desember. Ini jembatan dulu sempat Terputus putus, juga. iya terputus. Sempat terputus. Alhamdulillah sudah tersambung dan sekarang kena dampak erupsi Semeru yang dampak erupsi Semeru 19 November kemarin lagi ya. Ini dampak-dampak yang baru ini ya dulur. Pasca Nampaknya begini. iya, pasca erupsi Semeru 19 November. Oke, ini kita naik lagi ya, Mas Heri. Seperti ini. Nah ini untuk pertambangan galian C. Ini galian C ya Mas Heri. Iya, yang ada di sini. Nah ini, biar nggak semakin peres ya, ditambang juga ya. Ya karena material di aliran kan menumpuk. Oh, banyak sekali. Kalau nggak digali ya tambah peres nanti Tambah Mas Heri. peres ya. Harus dikurangi memang. Harus dikurangi. Ini sebelah kiri itu kelihatan bronjong. Itu sebelah kiri juga ada masjid ya, itu sebelah kiri. Masjid yang kena luapan ya. Luapan. Kamar mandinya kena ini ya Mas Heri tadi. Tertimbun kamar mandinya. Tertimbun. Oke, sekarang kita ke ini ya. Ke eksavator yang kena timbun ya Mas Heri. Iya, yang terkubur. Penasaran kenapa ya kira-kira kok belum dievakuasi ya sampai sekarang ini Mas Heri? Kemungkinan orangnya masih Merenung, ya merenung. Sedih masih. Sedih. Ya karena kan ini harus mengeluarkan biaya juga, Mas Rio. Itu evakuasi harus mengeluarkan biaya juga ya? Harus mengeluarkan biaya karena proses dari pengedukannya itu. Ya. Jadi ini kampung yang terdampak. Ya, ini sebelah kiri itu kampung yang terdampak. Kampung Kajang Kosong. Nah, lokasinya itu tidak jauh dari dusun Kajang Kosong nih. Eksavator yang masih tertimbun ini belum dievakuasi. Sampai saat ini ya, tanggal 17 Desember ya sekarang. Ya kita kan sempat ke sana ya, melihat itu ya Mas Rio ya. Cuman kita lewat aja. Iya, nggak sengaja itu kemarin Mas Heri. Nggak sengaja menemukan itu. Dan sekarang ini kok masih belum dievakuasi, jadi kita lihat lagi. Ini sudetannya ya Mas Heri. Iya, sudetannya padahal dalam ya. Cuman tertutup lagi nih Mas Rio. Gak ngatasi ya kayaknya. Iya, ngeri banget. Oh, ini eksavatornya Mas Heri. Cabin-cabinnya nggak kelihatan ya. Iya. Tapi ini Komatsu kayaknya ya. Komatsu. Ini operator aman ya? Oh, operator ya kayaknya aman. Aman ya. Karena nggak ada info operator yang jadi korban ya? Nggak ada. Saya kira kan kemarin itu kayak gini kan kondisinya. Saya kira operatornya gimana gitu. Apakah ada korban apa enggak gitu. Infonya nggak ada sih kayaknya. Nggak ada. Cuma hewan-hewan aja. Apa hewan macan? Hewan ya ada macan, ada itu kambing yang terkubur itu. Mengerikan sekali pokoknya. Ya, semoga diberikan ketabahan untuk orang-orang yang terdampak ataupun yang terkena musibah ini. Amin ya robbal alamin. Bantu aminin ya dulur di kolom komentar. Soalnya kalau yang ngaminin lebih dari 40 orang katanya doanya terijabah. Ya benar banget Mas Rio. PC 210 ini Mas Rio. Ini? Iya, PC 210. Kok apal Mas Heri? Ya, saya sempat mengevakuasi juga yang terkubur-kubur itu, yang dijual atau dicincang. Ini kira-kira eksavatornya orang mana dan siapa ini Mas Heri? Gak tahu ya? Gak tahu saya. Gak tahu. Ya, kira-kira bisa komentar nanti yang tahu ada di sini Mas Rio ya. Atau penduduk yang di sekitar sini. Iya. Kasihan orangnya ini. Apakah ini bisa bangkit dari kubur ya Mas? Ya bisa, asalkan yaitu Mas Heri bilang sendiri tadi harus ada uang, harus kalau ini mengeluarkan itu. Rugi itu, kerugian banyak itu orangnya, kasihan Mas Rio. Ini sudetannya ya, nggak ngatasi ya kayaknya.
Kayaknya harus lebih dalam ya Mas Eri. Iya, harus mengerahkan alat berat lagi nih Iya. untuk menyudet ini. Ini bantuan dari tambang ini. Dari pusat Dari pusat, dari tambang kayaknya bekerja sama kayaknya. bekerja Kayaknya sama. ya. Oh iya. Kalau nggak ada bekerja sama bahaya Mas Rio. Karena perlu cepat untuk masyarakat juga perlu cepat ya, perlu untuk penanganan. Nah, ini kita dusun Kacang Kosong ya. Nah ini seperti ini ya kondisi terkini. Ini infonya rumahnya Pak RT ya, kena luapan lahar Semeru. Seperti ini kondisi di tanggal 17 Desember ya. Sempat dibersihkan ya, dibantu sama relawan, tapi ya nggak ngatasi Mas Eri, masih kurang bersih ya. Masih kurang bersih, rumahnya nggak bisa ditempati Mas Ian. Iya, masih sempat mengungsi di atas katanya. Sempat masih mengungsi sama keluarganya di sini. Sederetan ini infonya keluarganya semua ya. Ini satu rumah ya di sini yang ludes ya, kena seret banjir lahar Semeru, satu rumah. Bu siapa itu mah? Covid. Bu siapa? Di sini ada orang yang lagi rundingan ya. Ya, merenungi. Iya, merenungi ya, nasib. Semoga sabar, diberikan kesabaran, amin amin ya robbal alamin. Oke, jadi seperti itu aja ya dulu informasinya. Saya Trio Tewur dan Erik Kasper mengabarkan